Oke, kalau gitu teman-teman selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Monica Firanti pada pagi hari ini. Ada yang belum di-mute, tolong di-mute karena kita akan mulai kelasnya hari ini ya. Ketemu lagi dengan saya Monica Firanti di kelas kuliah daring mahasiswa Nusantara. Pada pagi hari ini materinya adalah market segmentation atau segmentasi pasar di Sabtu 23 Maret 2024. Oke. Nah, untuk ini CV saya untuk pendidikan di 2020 sampai 2022, saya merupakan lulusan dari Magister Ilmu Komunikasi Pemasaran dan Korporat dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Di 2013 sampai 2017, saya merupakan lulusan S1 Akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta. Ada juga sertifikasi non formal, yaitu Open Water Diver atau penyelam dari Scuba School International di Tulamben, Bali. Lalu untuk publikasi jurnal internasional sendiri, saya di 2022 menerbitkan jurnal Reception Analysis of Nightclub Functional Change as COVID-19 Vaccination Center. Lalu di 2021 ada juga proceeding ahli fungsi klub malam menjadi sentra vaksinasi COVID-19, analisis resepsi followers Instagram @holim Indonesia, serta di 2020 ini ada juga jurnal terkait konstruksi realitas sosial perempuan melalui iklan YouTube Sari Ayu Kala Tren 2020 Inspirasi Sumba. Jadi untuk publikasi saya sendiri ini lebih ke konten-konten digital. Untuk prestasi sendiri bisa dibaca aja. Jadi sebagai lulusan terbaik di postgraduate Universitas Mercu Buana 2022, lalu di 2021 sebagai peraih Best Paper Award di Regional Communication Student Colloquium di Regional Asia di 2021, serta peraih Postgraduate Best Paper Award di Konferensi Nasional Komunikasi. Di 2014 saya juga ikut pageant, yaitu menjadi Duta Pariwisata Kota Bekasi di tahun 2014. Nah, untuk pekerjaan saat ini, saya sebagai Risk Project Assessment di Kredit Pintar, di Buy Now Pay Later Atomi, dan Kredit Pintar sendiri ini kan sebagai pinjaman online. Sebelumnya juga saya pernah bekerja di Trevo, Zenro, My Indo Cyber Media, serta di Huawei. Jadi bidangnya ini memang praktisinya di digital ya. Nah, kalau untuk hobi sendiri, saya suka menyelam, ya biasanya 3 bulan, 4 bulan sekali. Saya suka memanah juga. Kalau di sini ada anak-anak Bekasi atau anak Jakarta, saya biasa nongkrong di Masjid Al-Azhar Blok M atau di Sumarkon Mall Bekasi. Kadang menjadi juri juga, bidangnya tuh biasanya sport tourism, pariwisata, atau stand up comedy, nge-MC juga acara-acara politik, acara korporat, biasanya ambil di weekend ya, karena di weekday-nya saya bekerja kantoran. Seperti itu kurang lebihnya untuk perkenalan. Semoga teman-teman hari ini bisa bekerja sama dengan baik di kelas. Dan aku juga ingetin untuk teman-teman yang belum open camp, seperti Woro, Dela, Reynold, Indah, Aditya Hardi, Nasir, Koli, Nadia, Dila, bisa dinyalakan kameranya. Terima kasih. Oke, untuk safety induction, hari ini kita kelasnya pakai perangkatnya komputer atau laptop, pakai smartphone juga, aliran listrik, jaringan internet. Pastikan semua perangkat aman, internet memiliki kuota, dan perangkat memiliki daya yang cukup. Jadi jangan sampai kelasnya belum selesai, kalian baterainya udah lowbat. Jaga jarak pandangan mata. Terus kalau matanya capek, lakukan rehat 20-20-20 ya. Ke laptopnya 20 menit, 20 menit ke arah lain, tapi bukan orangnya yang pergi, sama sejauh 20 kaki. Pastikan kalian semua duduk dengan nyaman untuk menghindari cedera otot dan punggung. Jika terjadi keadaan kahar atau force major seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran selama kelas berlangsung, amit-amit ya. Harap tetap tenang dan selamatkan diri. Jangan lupa kabarin Bu Yeti di grup. Seperti itu. Yang baru bergabung silakan dinyalakan kameranya ya. Nur Fahira, Nur Fadila, Woro, Reino, Indah, Aditya Hardi, Nadia, Dila, Kusuma. Oke, untuk ini merupakan kontrak pembelajaran pada pagi hari ini. Mahasiswa diharapkan menyediakan 2 perangkat, 1 buah laptop untuk membaca materi, dan 1 buah smartphone untuk scan barcode yang tertera pada layar. Mahasiswa wajib menyalakan kamera selama kelas berlangsung. Saya sebagai dosen akan melakukan random screenshot sebanyak 3 kali. Nanti dari hasil recordnya, jika didapati off-cam sebanyak 3 kali, maka absennya akan saya anggap gugur. Tapi kalau mau ikut kelasnya, silakan.
mahasiswa wajib menyalakan atau mematikan mikrofon sesuai arahan dosen. Jadi kalau saya panggil, tolong kooperatif untuk nyalain mikrofonnya dan melakukan interaksi dengan saya. Terus untuk mahasiswa diberikan waktu bertanya sesuai dengan arahan dosen. Jadi ketika saya open discuss, silakan bertanya. Ketika saya lagi menyampaikan materi, silakan didengarkan terlebih dahulu. Mahasiswa dipersilakan untuk merekam, melakukan layar tangkap, foto cuplikan kelas hari ini, silakan lakukan publikasi, tag Instagram Stories di @FEUNJ_official dan di Instagram saya @MonicaViranti. Bebas. Oke, ini untuk agenda pembelajaran pada hari ini. Kita agak ngaret 1 menit, tapi nggak apa-apa. Untuk pembukaan tadi sudah dibantu oleh Bu Yeti juga. Lalu kita sudah menjelaskan tentang kontrak pembelajaran. Sehabis ini ada absensi dari Bu Yeti, nanti akan dikirim linknya di kolom chat. Lalu kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Ada pretest dulu sebelum materi, post-test, dan Q&A. Oke, untuk kelas hari ini kan materinya adalah market segmentation atau segmentasi pasar. Jadi diharapkan setelah kelas ini, mahasiswa itu dapat menjelaskan pengertian pasar atau market itu sendiri itu apa sih? Serta yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi segmentasi pasar. Sebelum pretest, Bu Yeti untuk absensinya apakah sudah di-share? Sudah Ibu, bisa diberi waktu mungkin sekitar 2-3 menit ya, mahasiswa Oke, mengisi linknya. kita di 9.20 akan mulai materinya. Silakan isi absen jika ada yang belum absen. Silakan diisi teman-teman, sudah saya bagikan link absennya. Sambil absen yang belum nyalain kamera, tolong dinyalain ya. Ada Kartika, Nasir Liga, Reno, Nur Fahira, Woro, Aditya Hardi, Koli, Nadia, Dila. Jadi biar interaksi kita enak nih hari ini. Bisa melihat muka masing-masing. Nasir Ilga lagi di mana? Lagi di rumah, Bu. Lagi di rumah. Kalau Indah di mana Indah? Ya lagi di luar nih. Indah lagi di luar, Bu. Oke. Oke, 1 menit lagi ya untuk absen. Di 9.20 kita langsung lanjut ke materi lagi. Yohanes Krisna lagi di mana? Background papan tulis. Lagi di Malang, Ibu, di kontrakan. Oh, di kontrakan. Nah, Sambil berpikir ya, tiap hari di kontrakan ada papannya segala. Oke, Dila. Saya sudah baca. Oke, sudah 9.20. Kita lanjut lagi ya. Sebelum kita mulai materi, silakan isi pretestnya. Saya akan bantu share juga di kolom chat. Kalau yang nggak bisa scan atau pakai satu device aja hari ini, saya kasih waktu 3 menit untuk isi pretest ini. Silakan yang udah selesai kerjain, silakan chat kalau sudah selesai. Yang ada kesulitan bisa on mic ya. Nanti biar saya share linknya juga di kolom chat. Silakan.
Iqbal aman bisa akses pretestnya? Sedang dicoba, Bu. Oke, Masih login. Yohanes? Bisa. Nasir? Mana Ibu? Kalau nggak di scan barcode-nya atau nggak klik aja di kolom chat. Desi bisa akses pretestnya? You successfully scan QR code itu aja ya, Bu? Terus kan ada iklan tuh, iklannya di close. Nanti muncul linknya. Indah bisa untuk scan pretestnya? Oh, gitu. Nasir? Kartika aman? Poli gimana? Bisa dikerjain pretestnya? Indah langsung dari link yang di ini Bu, grup chat. Yang di Boleh, chat sama obrolan. aja. Sama aja. Reynold, Woro, Aditya Hardi, Nadia gimana? Aditya bisa nyautin, tapi kenapa nggak on cam? Dila gimana, Dila? Udah pada selesai? Gampang dong. Udah selesai ya? Udah belum? Belum, Ibu. Gak usah lama-lama, ini pretest doang. 925 Ya, ya, kita langsung ya. mulai. Yang udah Ya, di kolom chat aja. Nggak apa-apa nilainya berapa aja juga. Ini kan seperti pengetahuan umum sebelum kelasnya dimulai. Cuma 10 pertanyaan aja kok, nggak banyak-banyak. Cuma 10. Belum Bu, baru kebuka. Apanya yang kebuka, Aditya? Oh, kameranya nyalain makanya dong. Yuk, kerjain pretestnya. Udah? Mana? Belum ada yang ngechat nih. Sudah belum? Yang sudah, silakan isi di kolom chat. Nah, nih sudah 1. Yuk, yang lain mana? Dapat nilainya berapa, Yohanes? 5. Udah baik aja. Yang lain? Ayo Desi, jangan pusing-pusing Desi. Gak usah Google juga jawabannya, nanti kan kita bahas. Nanti ada post-test juga. Gak usah. Udah, 1 menit lagi ya. Kolis udah belum, Kolis? Bu, udah saya arang tadi, Bu. Udah apa? Udah saya arang, sudah saya acak. Biar cepet. Berapa dapatnya? Nggak tahu. Langsung Kan ada tak log out. skornya. Udah, Des. Indah gimana, Indah? Boleh sih, bisa aja udah di log out. Iqbal udah, Bal? Sudah, Bu, baru selesai. Dapat nilai berapa? Kecil, Bu. Gak apa-apa, nanti kan kita belajar bareng-bareng. Indah sama Desi gimana nih? Nasir udah selesai belum? Kartika, Reynold, Woro, 1 Aditya, nomor Nadia. lagi. Ayo. Saya hitung mundur 10 ya. Pokoknya kelar nggak kelar, udah pokoknya diisi aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita masuk ke materi, nanti nilai pretestnya Bu Yeti akan cek. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan
market segmentation atau segmentasi pasar. Kalau mendengar kata-kata segmentasi pasar yang menurut Nasir tuh definisinya tuh apa sih, Nasir? Segmentasi pasar adalah sasaran pasar. Sasaran ya, sasaran kata-katanya. Kalau menurut Desi, kalau dengar market segmentation, segmentasi pasar, apa sih maksudnya? Pembagian pasar, Bu, pembagian kelas-kelas pasar. Pembagian kelas-kelas pasar. Jadi ya untuk market segmentation sendiri kan dari dua kata ya. Yang pertama tuh market, yang kedua segmentation. Kalau market atau pasar itu sendiri artinya berdasarkan kamusnya Oxford, itu adalah pertemuan antara orang untuk melakukan penjualan dan pembelian untuk kebutuhan bahan pokok, ternak, dan kebutuhan komoditas lainnya. Nah, kalau Kotler nih sebagai ekonomis itu bilang kalau market atau pasar itu adalah kemungkinan seorang pembeli itu mencari keinginan atau kebutuhannya dia untuk memenuhi kebutuhan dia untuk memenuhi hasrat keinginan ataupun jadi need or desire, jadi kebutuhan atau keinginan. Jadi nggak cuma kebutuhan doang nih, keinginan juga itu termasuk dalam market. Nah, kalau segmentation sendiri atau segmentasi itu artinya divide into part. Jadi dibelah-belah, dipisah-pisah. Kalau Smith itu di tahun 56 bilang kalau segmentation itu based on development on demand side. Jadi berdasarkan permintaan dari market, dari pasar, and represent, jadi untuk menunjukkan bahwa adanya adjustment of product and marketing effort to consumer. Jadi penyesuaian produk dan pemasaran untuk mendapatkan pelanggan atau user requirement. Jadi sesuai dengan pelanggan. Jadi produknya ini khusus nih buat siapa ya? Nah, itu kata dari segmentation sendiri. Jadi kalau digabung market segmentation itu apa? Baker tuh membuat kesimpulan bahwa segmentasi pasar adalah sebuah konsep yang recognize atau menunjukkan diferensiasi dari sebuah produk, yaitu menggunakan marketing tool. Jadi ada nih alat pemasarannya. Untuk apa gunanya? Untuk subdivide. Jadi tetap untuk membagi-bagi dari total demand, total permintaan, into economical viable segment. Jadi untuk meraih tujuan ekonomi apa? Yaitu ya keuntungan, profit, return of investment. Seperti itu. Kalau Howard and Stead itu bilang kalau market segmentation ini adalah cara dari perusahaan sendiri untuk membagi-bagi pasar, tadi benar kata teman-teman, untuk mencapai target pembeli. Seperti itu. Nah, untuk market segmentation sendiri itu biasanya kita ada istilah STP nih. Segmenting, targeting, positioning. Tadi ada yang ngisinya udah benar. Nah, Kolis tadi ngisinya udah benar belum? Yang STP. Kayaknya benar, Bu. Yang nggak benar itu yang milih dukun, Bu. Udah tahu dukun kenapa dipilih. Ya, Jadi karena STP udah bener ya. Kalau Kartika gimana Kartika? Kenapa, Bu? Maaf. Tadi untuk yang STP udah betul belum pilihannya? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah udah benar ya. Jadi untuk STP sendiri itu artinya segmenting, targeting, positioning. Kalau segmenting ini yang kita bahas fokus pada hari ini adalah elemen the subject that have some purpose and goals for the business or company organization. Jadi apa aja sih elemennya, apa aja sih variabelnya, faktornya yang bisa mendukung tujuan perusahaan untuk mencapai goals-nya, yaitu keuntungan gitu. Yang kedua targeting, jadi bikin nih targetnya. Gimana caranya biar tepat sasaran. Yang ketiga positioning, jadi ini lebih ke cara melakukan segmenting targeting ini, positioningnya sebagai apa nih. Untuk detailnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan proses dari segmentasi pasar. Jadi yang tadi bingung ini apaan sih? Kalau bikin iklan itu masuk dalam step mana? Yang pertama itu step 1, identify target segment. Jadi segmennya tentuin dulu nih berdasarkan demografi. Kalau demografi itu biasanya isinya apa aja ya, Nasir?
Nasir bisa on cam, bisa on mic juga. Oh iya Bu, gimana Nah, tadi Bu? Maaf. kalau demografi itu biasanya membahas tentang apa sih? Demografi itu membahas tentang lokasi ya. Lokasi lebih ke geografi sih. Oh, Demografi geografi. ada contekannya tuh di bawah, bisa tinggal dibaca. Age, gender. Nah iya, kependudukan. Aditya Hardi kenapa sih nyaut terus tapi kameranya nggak pernah nyala? Curiga deh saya, lagi di mana kamu Aditya? Ayo lanjutin Nasir. Apa aja? Jenis kelamin, terus kemudian Hmm. tarikan, Hmm. terus hobi. Oke, bisa. Hobi bisa masuk ke demografi, bisa ke buying behavior. Terima Terus kasih kemudian jawabannya. Ya, ya, lanjut lagi ya. Jadi namanya target segmen tuh ada dibagi-bagi berdasarkan demografi, psikografi, geografi. Nah, kalau geografi, aku mau coba tanya ke Kartika, bisa on mic? Iya, Bu. Ya, kalau geografi itu biasanya target segmentasi seperti apa aja ya? Tadi udah dibocorin sama Nasir, ada lokasi. Nah, lokasi itu tipe-tipenya kayak apa aja sih? Segmentasi pasar. Oh, Udah geografi. Oh, berarti untuk ini ya, pangsa pasarnya usia. Kalau usia tadi di demografi, kalau geografi berarti geo. Coba. Tadi udah dibocorin terkait lokasi. Lokasinya kira-kira segmentasi pasar apa aja ya? Oh, Misalnya seperti saya mau jualan AC, geografinya berarti target marketnya tuh apa aja kira-kira? Orang-orang yang tinggal di mana aja? Oh, oke. Mungkin kalau jual AC lebih banyak di Jakarta kali ya, Bu, karena kan suasananya panas gitu ya. Jadi Oke. wilayah ya, Ya, geografi. wilayah, geografi. Misalnya kamu mau jualan AC-nya di Kutub Utara gitu, kira-kira laku nggak? Ya, enggak dong. Udah dari alamnya. Nah, ya kayak gitu. Itu namanya target segmentasi dari geografi. Terus kalau buying behavior, misalnya mau jualan eh, panci stain cookware. Aku mau pindah ke Reynolds. Bisa on mic? Reynolds. Ya, Bu. Nah, gitu dong nyala kameranya kan gantengnya kelihatan. Lagi di mana Reynolds? Baru sampai rumah, Bu. Habis dari mana? Itu kerja apa? Dari kerja kelompok. Oh, puasa hari ini. Alhamdulillah puasa, Bu. Alhamdulillah puasa. Oke, kalau buying behavior, misalnya mau jualan panci stain cookware nih, yang terkenal mahal dan lagi banyak dibeli sama ibu-ibu. Nah, biasanya yang biasanya beli panci itu siapa aja sih? Biasa ibu-ibu rumah tangga, Bu. Ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk stain cookware kan harganya menengah ke atas nih, karena mahal-mahal kan. 500.000 ke atas. Nah, itu biasanya yang beli ibu-ibu yang seperti apa ya? Biasanya ibu-ibu yang kalau kebanyakan sih ibu-ibu yang kalangan-kalangan perumahan-perumahan gitu, Bu. Misalnya Oh, ibu-ibu ibu- komplek. ibu komplek, itu, Bu. Banyak. Oke, jadi kelihatan ya, yang biasanya beli panci menengah harga-harga menengah ke atas 500.000 ke atas itu ibu-ibu komplek gitu, bukan ibu-ibu yang misalnya di pedesaan atau di pesawahan atau ibu-ibu kalangan high class karena mereka belinya bukan panci, mungkin udah kitchen set yang harganya puluhan ratusan juta kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh dari cara mengidentifikasi target segmen. Nah, yang kedua, ini baru nih define segmen kriteria kayak yang teman-teman tadi jelasin. Kalau step one-nya cuma cukup dari mana kita mau lihat ya demografi, psikologi, geografi sama buying behavior. Yang kedua baru tuh tadi yang teman-teman jelasin umurnya berapa, gendernya apa, income levelnya apa, lifestyle seperti apa, kesukaannya seperti apa. Jadi lebih ke detail. Misalnya kayak tadi Reno udah ngomong nih ibu-ibu tuh umurnya berapa? Ibu-ibu usia muda di 25 sampai 35 tahun misalnya gitu. Gendernya perempuan, income levelnya rumah tangga di 5 sampai 15 juta misalnya kayak gitu. Lifestyle-nya yang suka jalan-jalan ke mall, punya anak 1-2, interest-nya misalnya beli pancinya untuk MPASI anak. Nah, sedetail itu untuk membuat segmen kriteria.
Nah, terus yang ketiga itu ada namanya collect and analyze data to understand market. Jadi bagaimana cara teman-teman untuk mengumpulkan data untuk dianalisa. Nah, contohnya tuh ada juga survei. Kalau sekarang biasanya orang tuh ngambil survei pakai apa ya? Nadia, bisa on mic? On cam juga dong. Nadia. Nadia. 3, 2, 1, Nadianya hilang. Kartika? Boleh on mic? Iya, kenapa Bu? Maaf. Di 2024 ini biasanya orang bikin survei pakai apa ya? Pakai itu Google ya. Bahkan di WA aja ada surveinya tuh, WA grup gitu-gitu ya kan? Bisa Iya, di WA group polling. bisa bikin polling. Terus Iya. di Google pakai Google Form ya. Iya. Kalau Tuh. FGD, kamu tahu FGD itu apa? Apa Bu? Sorry. FGD. 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 Oh, tahu, forum group discussion. Yes, focus Iya, group iya, iya. discussion. Jadi Iya, dikumpulin fokus. bareng-bareng, Heeh. diskusi rame-rame. Biasanya berbayar kalau gitu kan, kalau survei produk. Kalau IDI, tahu nggak? Enggak, dulu pernah dengernya pas kerja tuh FGD di OJK tuh. Post group Oke, discussion. iya betul. Kalau IDI sebenarnya in-depth interview. Jadi kalau FGD itu rame-rame, biasanya bikin berkelompok keliling, itu ditanyainnya rame-rame bisa diskusi. Kalau in-depth interview, jadi interviewer sama yang di interview itu cuma satu persatu, one by one. Itu. Jadi interviewnya lebih mendalam, bisa tanyanya tuh bisa tidak terbatas untuk kepotong sama orang lain, atau ada yang pro, ada yang kontra sama komennya. Jadi cuma 2 arah doang. Atau analyze juga existing data. Jadi ketika ada data survei atau data FGD atau data in-depth interview tahun lalu, itu bisa dipakai. Nah, itu juga termasuk dalam collect dan analyze data to understand market. Jadi kita tahu nih, misalnya saya seorang pengusaha furniture. Saya pengen tahu nih di 2024 kira-kira trennya lagi kayak apa ya gitu. Bisa sebar survei, bisa ngundang orang-orang buat bikin FGD bareng, atau dari data klien tahun lalu, udah interview satu-satu. Kira-kira Bapak tahun ini mau ganti sofa atau enggak? Kualitas kulitnya seperti apa? Nah, itu namanya collect and analyze data. Step 3 udah selesai, lanjut ke step 4, yaitu develop marketing strategies. Jadi dari segmentasi pasar sendiri ini, nggak bisa nih kalau nggak dilakuin dalam proses strategi marketing. Yaitu yang pertama, deliver personalized message. Jadi pesannya tuh lebih personalized. Nggak buat orang umum. Kalau teman-teman dengerin radio ya, aku bukan ngomongin YouTube sekarang kayak, hai kalian, gitu. Kalau radio itu zaman dulu pasti ngomongnya kamu. Jadi memang pesan yang disampaikan oleh penyiar itu untuk kamu, bukan untuk kalian. Jadi personalized untuk satu orang yang mendengarkan. Kayak gitu. Yang personalis itu dari message-nya, kalau misalnya di Instagram ada caption-nya, kalau di YouTube mungkin ada subtitle-nya. Terus itu menjelaskan akan produknya atau pengalaman orang menggunakan produknya. Nanti kita akan lihat juga ada contoh iklan yang akan aku puterin. Nanti teman-teman bisa analisa juga dari strategi marketing apa yang sudah dipakai oleh brand tersebut. Step kelima, setelah dilakukan semua segmentasi pasar, dievaluasi nih, apakah market segmentation-nya cocok? Misalnya yang lagi rame sekarang itu ada produk untuk ditempel di perut ibu hamil dan katanya itu bisa menstimulasi anaknya biar pintar. Nah, ternyata ada nih evaluasi kalau dari dokter anak, dari dokter kandungan, oh ternyata produknya itu nggak seberguna itu gitu. Nah, kenapa bisa keluar testimoni kayak gitu? Nah, itu harus dievaluasi dari tim marketingnya sendiri. Dan kalau misalnya mau dibuat produk serupa di jangka waktu yang berbeda, itu akan disesuaikan bagaimana agar mengurangi komentar-komentar yang negatif dan untuk positif-positifnya itu biar lebih naik sehingga penjualannya lebih oke. Itu dari mana? Ya dari customer feedback, dari orang yang sudah pernah membeli. Caranya apa? Bisa balik lagi nih ke step 3. Bikin survei. Atau nggak ditelepon satu persatu. Atau bikin biasanya sayembara survei berbayar gitu kan. Untuk yang beruntung akan mendapatkan voucher MAP misalnya. Nah, ini lebih ke detail yang tadi segmentasi pasarnya berdasarkan tipe. Jadi yang demografi tadi teman-teman udah bahas juga.
itu berdasarkan umur, gender, income, education level. Kalau ditambah juga bisa berdasarkan agama, suku, ras. Misalnya mau jualan sarung. Kalau jual sarung di Indonesia kira-kira paling lakunya di mana ya, Kolis? Hampir semua laku, Bu. Di perdesaan laku, Bu. Di pedesaan laku. Kalau misalnya Ling, ling, berdasarkan ling, lingkungan pondok gitu. Oke, di Indonesia laku ya. Kalau saya jual sarungnya di Australia, kira-kira lebih laku di Australia atau di Indonesia? Indonesia, Bu. Soalnya dari segi budayanya udah beda juga. Dari segi budaya udah beda juga. Oke, nah itu berarti masuknya segmentasi berdasarkan demografi. Gitu. Nah, sekarang misalnya tadi yang pertanyaan, si Jati mau jualan jaket bulu angsa. Desi? Iya Bu, gimana Bu? Kenapa tadi di soal ada pertanyaan, si Jati mau jual jaket bulu angsa di Gunung Bromo. Udah ngerjain tadi pretestnya? Udah Bu. Iya. Kenapa dia masuk ke geografi ya? Mungkin karena di situ ditulis Gunung Bromo Bu. Oke, jadi itu memetakan ya Desi ya, kalau yang butuh baju hangat, yang butuh jaket bulu angsa itu di area pergunungan. Kalau misalnya tinggalnya di daerah pantai ya nggak butuh. Nah, itu namanya segmentasi berdasarkan geografi. Nah, kalau psikografi ini lebih ke lifestyle, value, interest, itu lebih ke psikologi. Misalnya kayak sepatu. Sepatu itu kan sebetulnya cuma sebuah alas kaki ya. Yang penting kakinya nggak kepanasan, tidak nginjak barang-barang yang berbahaya, kayak kena paku, kena beling gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya saya mau jual sepatu saya menghilang ya. Iya, Oke, Ibu. bentar. Iya, Bu, menghilang. Sebentar, saya ganti sinyal. Kena kenjutsu. Udah balik belum? Udah, Udah, Ibu. Bu. Udah ya. Bentar. Yang di handphone saya malah belum balik nih. Jadi saya nggak bisa ngintip muka kalian. Sebentar. Sudah? Sudah kembali saya? Wait. Oke. Tadi terakhir aku nanya siapa? Halo. Halo. Terakhir aku nanya siapa tadi ya? Aku lupa. Indah. Oke, Indah. Oh iya, high heels. Saya nanya high heels ke Kartika. Kartika, mana Kartika? Iya, Bu. Kartika cantik. Iya, Iya, tadi jaringannya nggak aku... stabil, Bu. Oke. Ntar aku search dulu. Kartika, tadi aku nanya, kalau saya mau jualan high heels nih untuk orang-orang yang bekerja, itu akan lebih laku di perkantoran SCBD atau di perkantoran atau pabrik-pabrik di Cikarang ya? Perkantoran SCBD lah, Bu. Kalau pabrik kan tidak menggunakan itu, justru dia yang aman kan. Kalau pabrik secara dia langsung ketemu alat-alat produksi, nggak mungkin ribet dengan sepatunya yang high heels. Tapi kalau yang SCBD itu kan dia emang pertama kan ininya apa namanya tuh performance ya, kelihatan dari penampilan kalau di SCBD. Karena kan di SCBD aja udah terkenal dengan mbak-mbak SCBD yang
lanyardnya Coach, ya kan, sepatunya merek apa sih, Tory Burch, kayak gitu-gitu. Iya, jadi namanya psychographic segmentation kayak gitu. Sebenarnya bukan lebih ke penggunaan, tapi lebih ke psikologinya. Kalau misalnya tempatnya itu yang high end, dia memang butuh sepatu-sepatu yang menunjang penampilan dia, experience-nya gitu, menunjang untuk dapat klien. Tapi kalau kerjanya di pabrik, di PT, di Cikarang gitu, di Kerawang, ya buat apa pakai high heel? Sepatu tidak menunjang pekerjaannya. Yang kedua malah bikin susah gitu, harusnya pakai sepatu safety. Yang keempat ada behavior. Jadi ini untuk gimana caranya produk ini mudah dibeli. Seperti itu. Terus dibeli secara berulang. Misalnya segmentasinya kayak sabun mandi, sampo, rinso, sabun cuci piring. Itu kan segmentasinya ya memang di-purchase atau dibeli secara terus-menerus. Jadi untuk listnya juga biasanya akan lebih banyak dipajang di mana? Di minimarket kayak Alfamart, Indomart gitu. Dan itu dipajang biasanya ada juga kalau belanja Sabtu Minggu ada diskon atau tebus murah. Karena memang behavior-nya atau kebiasaannya adalah ibu-ibu belanja nih 2 minggu sekali, 3 minggu sekali tentang behavioral. Indah, kenapa raise hand? Ibu, maaf Ibu, saya mau pindah Devis belum di ACC karena saya juga ada mata kuliah di Prodi, Bu. Kelompok saya presentasi, jadi saya mau ganti Devis dulu, Bu. Ya, Bu Yeti tolong dibantu ya, Bu. Tetap ikut tapi belum bisa. Iya. Oke, Nggak nanti bisa on-cam. join aja langsung, bisa langsung masuk. Oke, raise hand-nya bisa diturunin lagi. Cakep, kita lanjut. Nah, ini adalah effective segmentation. Kalau teman-teman Google pasti ada banyak versinya ya. Ada yang 5, ada yang 6. Tapi ini aku ikutin dari Philip Coulter sampai tahun 84 itu ada 3. Yang pertama measurability, accessibility, sustainability. Ini substansi. Jadi 3 ini terus ada tambahan baru actionability. Kalau measurability adalah measure. Gimana caranya segmentasinya itu bisa diukur. Diukurnya dari apa? Dari satu size and purchasing power. Misalnya gini, kita membuat ide akan menjual suatu produk, tapi nggak ada yang mau beli. Jadi size-nya itu secara terukur tuh kurang, nggak ada marketnya. Jadi buat apa? Makanya itu harus bisa diukur kira-kira ada berapa yang akan beli produknya. Terus yang kedua, accessibility. Can be reach and serve. Reach itu bisa dijangkau, serve bisa dilayani. Jadi jangan sampai produk yang kita akan buat, ya akan kita jual, itu tidak bisa menjangkau pasar. Atau kita nggak bisa menjualnya. Contohnya, aku mau bikin produk nasi goreng, tapi targetnya untuk apa? Untuk orang-orang yang di pedalaman Baduy Dalam. Kira-kira itu accessibility-nya gimana ya, Nasir? Agak kurang, Bu. Kenapa kurang? Kalau mau jualannya di suku Baduy Dalam. Kalau tokonya di mana dulu, Bu? Kalau buka Tokonya di Bekasi. Saya mau jual nasi goreng ke suku Baduy Dalam. kalau menurut saya kurang efektif. Aksesnya juga sulit. Dan untuk masuk ke di dalam juga agak sulit juga. Bisa sembarang. Oke, ada pendapat lain mungkin dari Iqbal? Kenapa kalau saya mau jual nasi goreng ke suku Baduy Dalam tuh menurut Nasir nggak efektif ya? Karena mungkin dari biaya transportnya juga lumayan jauh ya, Bu ya. Dan apa namanya, untuk pemenuhan bahan baku juga lebih sulit mungkin untuk bolak-balik dari Bekasi ke ya, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin Agung Rahadi punya pendapat lain nih terkait accessibility. Kalau saya mau jualan nasi goreng ke suku Baduy Dalam, Agung Rahadi. Agungnya AFK nih. Coba Reynold. Iya, Kak. Coba bisa dibaca tuh. Ada contekannya media coverage, group behavior, opinion, leadership,
family lifestyle. Coba, kira-kira kalau jualan nasi goreng ke suku Baduy Dalam, accessibility-nya gimana ya? Bisa diulang nggak Kak? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Saya mau jualan nasi goreng, tapi saya mau targetin nih, saya jualnya ke suku Baduy Dalam. Kira-kira accessibility-nya gimana? Kalau lihat tuh ada contekannya kan, group behavior atau kebiasaan kelompok atau opinion leadership atau dari pemimpinnya ada opini atau ada pendapat atau family lifestyle. Menurut kamu efektif nggak segmentasinya? Kalau dari saya sendiri sih kayaknya gimana ya, kayak kurang sih kalau dari saya sendiri ya. Karena menurut saya di daerah apa tadi Kak? Apa di daerah apa Baduy tadi? Dalam. Baduy Dalam Baduy. itu Baduy Dalam ya. Karena kan kita kan kalau di daerah pedalaman tuh kan biasanya kan kayak kurang gitu kan, apa belum terjamah dengan yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang baru atau dari luar. Nah, Honda sendiri kalau misalkan dipaksakan itu tentu bakal kerugian juga sih bagi pedagangnya, karena kan biasanya pasar-pasar nasi goreng tuh biasanya bersumbernya tuh di daerah-daerah yang ramai atau yang tepatnya strategis lah, misalnya di komplek perumahan atau tempat-tempat wisata gitu. Itu sih Kak. Karena kalau di pedalaman tuh kurang sih. Walaupun ada Oke, juga terima hanya kasih Raymond. ya. Iya, jadi Raymond tadi, Reynold tadi udah mention ya, kalau di Baduy Dalam tuh kebiasaannya nggak makan nasi goreng mungkin gitu. Dan suku Baduy Dalam kan juga nggak terbuka untuk orang umum keluar masuk kan. Jadi ya sebetulnya nggak cocok untuk accessibility-nya gitu. Nah, selanjutnya ini substantiality. Jadi substansinya, ini gabungan tadi dari measure, akses, substansi. Jadi harus banyak dan menguntungkan. Jangan sampai yang kita jual itu nggak menguntungkan. Contohnya, kalau saya mau jual nasi babi guling di Bali, Yohanes, kira-kira substansinya oke nggak? Kalau menurut saya sih oke 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 aja sih Bu, karena mengingat Bali juga didominasi warganya agamanya Hindu-Buddha, yang kebetulan juga ditambah lagi juga ada bule-bule di sana yang tidak ada keterbatasan dalam mengonsumsi suatu hal gitu. Kecuali kalau di daerah-daerah lain mungkin, nah itu menjadi permasalahan. Tapi kalau ini langsung ditembaknya ke Bali, saya rasa masuk saja sih Bu, untuk profit dan juga tingkat sustainable dari usaha itu. Oke, jadi walaupun produknya menurut orang Bekasi, Jakarta, Depok, nasi babi gitu kan. Tapi kalau dia dijual di tempat yang tepat, memang ada pasarnya, memang banyak yang pemakan babi gitu, ya itu bisa jadi segmentasinya cocok dan menguntungkan. Beda kalau ceritanya jualnya itu di tempat yang basisnya berbeda. Contohnya mau jualnya di mana, di Banten. Kira-kira apa yang terjadi? Minta pendapatnya dari Desi. Apa yang terjadi kalau kamu pengusaha baru mau buka cabang nasi babi yang di Bali tuh kamu bawa ke Banten? Apakah targetnya substansinya akan sebesar yang di Bali? Sepertinya nggak akan seefektif di Bali, karena di Banten mungkin masih banyak Muslim yang nggak makan babi. Ya, jadi kalau Banten sendiri kan ya daerah Tangerang doang lah, mungkin banyak Cindonya gitu kan, atau banyak yang non-muslimnya, tapi sebagian besar orang Banten ya penduduknya adalah muslim. Jadi profitability-nya nggak akan sebesar kalau substansinya itu di Bali. Oke, selanjutnya untuk effective segmentation itu ada yang terakhir adalah actionability. Jadi apa nih aksinya dalam hal strategi marketing untuk membuat segmentasinya efektif? Tadi yang udah kita bahas, ada collect data, terus membuat program digital. Jadi kalau dulu sebar-sebar flyer, sekarang kan bisa bikin iklan, bisa juga membuat konten yang attracting, yang menarik dari proses komunikasinya atau visualnya. Terus juga namanya ada automation atau otomatisasi. Jadi kayak kirim email tuh kan langsung ya. Misalnya kita jadi member suatu minimarket, terus dikirim kan tiba-tiba dapat Ramadan sale gitu. Saya dapatkan tebus murah
beli minyak goreng dapat mentega. Itu kan semuanya udah otomatisasi, jadi nggak satu-satu dipencetin. Kalau A/B testing ini artinya adalah kita buat dua program yang berbeda, dites nih. Programnya tuh lebih cepat yang mana dalam program marketingnya. Misalnya, bikin iklan online, pakai referralnya dari KOL atau Key Opinion Leader dari influencer, atau misalnya sebar melalui email. Dilihat, mana yang segmentasinya lebih efektif, yang kita sebarin kode voucher diskon lewat email atau dari referral artis, misalnya kayak gitu. Setelah dilakukan itu semua, dievaluasi apakah segmentasinya efektif ataukah harus bergeser. Sekarang kita lanjut ke business case. Nah, ini aku akan puterin satu iklan. Kira-kira ini iklannya iklan apa ya? Ada yang mau main tebak-tebakan? Yohanes? Kalau lihat visual gini aja, kira-kira ini iklan apa ya? Kayaknya lebih kepada iklan minuman sih, Bu. Iklan minuman. Kenapa dibilang iklan minuman? Karena dari posisi tubuhnya itu kayak pertama dehidrasi. Terus yang kedua juga background-nya itu di padang pasir yang istilahnya kekeringan gitu. Nah, jadinya ya itu ditambah lagi ada kayak emoticon untuk menggambarkan suasana dari apa namanya modelnya itu. Jadi mungkin terkait iklan minuman sih mungkin. Mungkin terkait iklan minuman. Aditya Hardi mungkin punya pendapat lain. Kira-kira ini iklan apa ya? Sama Bu, lingkungan. Lingkungan minuman. Lingkungan minuman. Kameranya mana? Kelihatan mukanya. Hilang. Indah tadi lagi kelas. Nada Catur? Bisa on cam? On mic? Nada. 3, 2, 1, nadanya hilang. Kolis mungkin punya pendapat lain. Ini kira-kira iklan apa? Kurang tahu, Bu. Kayak minuman juga sih. Minuman. Oke, sekarang kita keluar dulu. Kita tonton iklannya ya. Ini iklan apa sih sebenarnya? Sebentar. Share screen-nya. Saya pindah dulu. Rasa dipanggang di gurun pasir. Evans, stay cool. Nah nih, dari awal. Panas nyentong bikin emosi. Cuaca ekstrim. Serasa dipanggang di gurun pasir. Evans, stay cool. Dengan AC Sharp Garuda. AC guys, bukan minuman. AC dan dingin juga match. Angin lebih kuat, lebih sehat. AC Sharp Garuda Series. Perhatiin ya, ini nanti bakal ngisi tabel yang di samping. Demografinya, usianya, lifestyle-nya. Nanti diperhatiin. Teknologi Jepang diproduksi di Indonesia. It happens, stay cool, stay sharp. Cukup atau diulang lagi sekali lagi untuk ngisi tabel yang tadi? Cukup, Ibu. Ada diem-diem. Cukup? Iklannya ngeselin. Oke, kalau cukup. Kalau cukup. Kita close, kita balik lagi ke slide yang tadi.
Nah, dari iklan tadi, iklan AC kan. Wait. Tutupan. Nah, bisa bantu isi nih untuk tipe market segmentation-nya dari iklan AC yang tadi kita udah tonton, dilempar ke padang gurun, terus tiba-tiba ke ruangan, pakaiannya seperti apa, rumahnya yang ditunjukkan seperti apa. Coba Desi boleh bantu untuk demografi dari market segmentation iklan tadi? Untuk lokasi, mungkin lokasi di perkotaan. Demografi dulu sayang. Demografi untuk usia sudah bekerja. Terus kalau untuk Disebut income, aja usianya berapa tuh? Sebentar, pelan-pelan. Usianya kira-kira orang-orang yang tadi di iklan usia range berapa sampai berapa? di atas 30 tahun. Atau sudah bekerja. Dari? Ya, Bu. Mulai dari berapa usianya? Mulai dari 30 tahun. 30 sampai? Sampai 55. Nah, misalnya gitu, untuk demografinya usia 30 sampai 55 tahun. Lanjut untuk gendernya, untuk jenis kelamin? Dua-duanya laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terima kasih Desi. Lanjut ke Kartika. Lanjutin Kartika. Tadi usianya udah, gendernya udah. Untuk income, pendapatannya kira-kira targetnya seperti apa? Pendapatannya mungkin yang gaji UMR, Bu. Gaji UMR, disebut aja gaji UMR mana nih? UMR Jogja sama UMR Oh iya, Jakarta beda. UMR kota Jakarta misalnya ya 5 juta. Jadi mulai pendapatan dari 5 juta ya, sampai? 5 juta sampai 10 mungkin nih. 5 sampai 10 juta yang beli aset tersebut gitu. Oke, untuk pendidikan dari segmentasinya kelihatan nggak tadi di iklan? Dari pendidik. Enggak sih, Bu. Dari pendidikan mungkin usia dewasa aja kali ya. Dia sebenarnya kan kalau kayak AC gitu kan kita asal punya duit aja bisa beli kan. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kalaupun dewasa bisa lah kayak gitu. Jadi kadang demografi itu nggak kelihatan semua gitu. Tapi aku mau coba ke yang teman-teman yang laki-laki. Iqbal, tadi kalau ngelihat iklannya tadi untuk religionnya atau agamanya dari segmentasinya kelihatan nggak? Kalau untuk agama nggak kelihatan sih, Bu. Jadi mungkin umum untuk semua agama ya. Bisa menggunakan. Oke, kalau custom atau adat istiadat, ada ngaruhnya nggak sama produk? Mungkin tergantung daerah juga kali, Bu ya. Kalau misalnya daerah yang panas, mungkin laku jual AC seperti ini. Kalau memang tempat daerahnya dingin, mungkin penjualan tidak setinggi di tempat panas. Mungkin. Adat istiadat, Iqbal. Oh, adat istiadat. Custom adat istiadat. Iya. Mungkin ngaruh sih, Bu. Saya juga baru. Oke. Sekarang ke geografi. Nah, tadi siapa? Nasir, kenapa angkat tangan Nasir? Mohon maaf Bu, saya mohon izin untuk jemput istri saya di puskesmas. Oh iya boleh. Di off cam aja dulu. Baik. Sekarang ke geografi. Nah, baru nih geografi. Lanjutin, Bal. Location. Oke. Geografi di daerah-daerah perkotaan yang padat, mungkin yang panas, seperti mungkin di Jakarta atau di sekitarnya. Kemudian kira-kira kenapa pilih backgroundnya gurun pasir ya? Bukan di Jakarta aja gitu. Karena identiknya dengan udara panas kalau di gurun pasir. Nah, sekarang aku mau pindah ke Kolis. Kolis, kamu main game nggak? Game online? Main, Bu, kalau ada temennya. Main apa? Gamenya apa? Mobile Legend. Oh, main ML. Nah, tadi kalau lihat dari visualisasi iklannya kan orang-orangnya kayak pada pakai baju-baju perang di game ya? Iya, kayak Gatot Kaca gitu, Bu. Nah, ya kayak Gatot Kaca. Kalau dari psikografinya, menurut kamu ini segmentasi
itu iklan AC kayak gimana ya? Ini ada lifestyle, value, interest, gaya hidup, Oh, nilai kehidupan. iklannya menurut saya nggak nyambung itu, Bu. Tim kreatifnya Kenapa nggak nyambung? nggak semua itu kayak nggak masuk akal semua sih, kayak nggak nyambung semua itu. Masuk akal. Kayak aneh, kayak dilihatnya tuh aneh. Coba bisa dijelaskan nggak kenapa aneh? Apa yang buat aneh menurut kamu? Apa yang buat nggak masuk akal? Tiba-tiba di padang pasir gitu, terus ada minuman, tiba-tiba ngambil remote, terus kayak di tempat kerjanya kan kayak udah adem gitu ya, Bu, lingkungannya ya, Bu, ya. Udah ada pohonan gitu. Terus belum lagi ini kostum yang pakaiannya itu loh, Bu, kayak apaan sih gitu. Masa iya kayak harus AC itu kayak harus nyalain, harus kayak pakai baju perang gitu-gitu gitu. Kayak aneh aja. Nggak masuk Oke, akal nih. jadi untuk secara psikografinya menurut kamu ini nggak nyambung ya? Jadi nggak menjelaskan juga lifestyle orangnya seperti apa? Enggak. Ini tuh acak banget. Acak banget. Jelek. Jelek ya, berarti market segmentation untuk psikografinya nggak nyambung ya menurut kamu? Menurut saya nggak nyambung, Bu. Jelek. Oke, nggak masalah. Aditya, ada pendapat lain? Jangan chat aja dong, nyalain kameranya sama mikrofonnya. Menurut kamu gimana, Aditya? Buat Nah, sorry Bu, tadi sempat ketawa dulu sebentar. ya nggak apa-apa, ketawa aja. Kameranya nyalain dong. Lagi nggak bisa Bu, ini lagi double ini juga device buat Zoom. 2 kali pertemuan ya, ngomongnya double device mulu. Gue tandain lo, Aditya. Gimana? Kamu ada pendapat lain nggak? Dari menanggapi pendapatnya Kolis tadi, kalau ini iklannya nggak nyambung, aneh, nggak jelas. Menurut kamu gimana? Mungkin agak beda pendapat kalau misalnya kalau orang tua gitu, targetnya anak muda gitu Bu, yang mungkin agak lebay gitu dalam tanda kutip, yang kayak nggak mau panas-panasan gitu, jadinya ya ditampilin anak-anak muda yang main game gitu. Sedangkan kalau misalnya orang tua saya sendiri tuh ya panas juga nggak masalah gitu. Misalnya nggak pakai AC juga nggak masalah, kipas angin juga cukup gitu. Mungkin kenapa dipilihnya anak muda ya karena itu mungkin keinginan anak muda tuh untuk ya maunya yang adem gitu, nggak mau yang kepanasan gitu atau gimana. Mungkin itu Bu. Pendapat yang menarik, jadi kontraindikatif ya sama Kolis punya. Kalau Kolis bilang, aduh ini tuh nggak ngerti iklan apa gitu. Tapi sedangkan Aditya dapat suatu sudut pandang yang berbeda. Jadi dia lihat, oh ini tuh anak-anak muda yang lebay, yang dikit-dikit kepanasan, main game kepanasan, padahal udah di dalam rumah. Gitu. Jadi secara psikografinya tuh dapat dari Aditya kalau ini lifestyle-nya anak muda yang lebay, yang dia butuh AC. Seperti itu. Nah, kalau untuk behavioral purchasing pattern-nya, sebenarnya namanya AC kan bukan barang yang dibeli terus-menerus ya. Setiap bulan beli AC gitu. Jadi di sini sih kurang masuk untuk segmentasi behavior dan seperti apa. Tapi kalau dari kehidupannya ini lebih ke lifestyle tadi. Anak-anak muda yang lebay, dikit kepanasan. Dan biasanya kepanasan lagi ngapain? Lagi main game. Oke, good. Untuk bisnis case yang pertama. Lanjut yang kedua. Ada yang anak motor di sini. Desi anak motor nggak? Cemot, cewek motor. Des? Bukan anak motor, Bu. Kamu anak apa? Di rumah pakai motor dan pakai mobil, tapi kalau dibilang anak motor yang itu sih enggak ya, Bu. Oke. Kalau ngeliat nih iklan Piaggio. Buy now, think later. Let the spirit of Ramadan bring more happiness. Visit our website and contact your nearest Motoplex dealer. Kira-kira yang kamu tangkap dari iklan lewat kayak gini apa ya? Ajakan buat apa sih iklannya? Beli dulu aja, mikirnya nanti gitu. Beli dulu aja, mikirnya nanti. Berarti ajakan buat membeli si motor ini ya? Iya. Nah, kalau misalnya kamu nih sebagai seorang
strategic marketing di Piaggio. Terus kamu mau tahu nih, kira-kira motor apa aja sih yang mau dibeli sama orang-orang selama bulan Ramadan? Ketika aku sebagai bos kamu bilang, Desi lakuin riset. Nah, kira-kira kamu sebagai tim strategic marketing, kamu mau mengkolek data atau mau ngumpulin datanya pakai apa nih? Survei, FGD, atau in-depth interview? Dicoba survei dulu aja, Bu. Mau coba survei. Mau survei ke berapa orang? Berapa ya? Mungkin 1.000 orang. 1.000 orang. Surveinya melalui apa medianya? Melalui Google Form. Oke, survei ke 1.000 orang Google Form. Aku kunci jawabannya, terima kasih. Lanjut ke Yohanes. Lanjutin tuh idenya Desi. Kamu sebagai satu tim sama dia. Strategic marketingnya Piaggio. On mic dulu Yohanes. Yohanes. Ya, bagaimana, Bu? Tadi dengar nggak Desi ngomong apa? Nggak dengar, saya putus-putus, Ibu. Oh, jadi Desi dari aku. ini sebagai tim strategic marketingnya Piaggio, dia mau bikin riset nih, mau bikin survei ke 1.000 orang via Google Form. Buat tahu kalau misalnya produk motor seperti apa sih yang mau dibeli sama orang-orang selama bulan Ramadan. Google Form ke 1.000 orang. Nah, coba sekarang Yohanes sebagai satu tim nih, strategic marketing dari Piaggio, satu tim sama Desi tentuin respondennya umur berapa ya yang untuk disebar survei. Nah, kalau umurnya ya untuk ini kan yang untuk motor ini ya, Bu ya. Kalau untuk umur yang dipastikan yang mulai dari sudah dapat SIM, yaitu dari usia 17 tahun sampai mungkin batasnya 55 tahun, 17 sampai 55 tahun. Stop dulu, 17 sampai 55. Iya. Reynold punya pendapat lain, apalagi di motor ya? Reynold, kamu di mana? Lagi di jalan. Oke, mungkin nggak dengar. Iqbal mungkin punya pendapat lain. Tadi Yohanes bilang tentang umurnya untuk riset umur 17 sampai 55. Menurut kamu masuk akal atau kamu ada pendapat lain atau sependapat? Kalau saya mungkin agak turun ya Bu, dari 17 hingga umur 30 atau 40 tahunan, soalnya kan memang rata-rata kalau saya lihat umur segitu sih Bu yang pakai motor Vespa. Tapi untuk daya beli sendiri, apakah umur 17 tahun sudah punya daya beli? Oh, untuk daya beli mungkin belum sih Bu. Nah, kira-kira mulai di umur berapa tuh? Kalau menurut saya kisaran 20 hingga 40 tahun mungkin, Bu. Oke, nah ini udah mulai naik ya. Jadi untuk motor yang bisa mengendarai memang usianya start dari punya SIM 17 tahun. Tapi apakah anak umur 17 tahun sudah bisa beli motor? Tentu tidak. Jadi Tapi kan punya orang tua, Bu. Punya orang tua. Iya, kan biasanya kalau mahasiswa kan belum berpendapatan. Nah, itu kan untuk lifestyle-nya dia kan harus kayak, oh biar keren lah aku pakai Vespa lah, pakai Piaggio ya, biar beda. Itu kan gimana caranya ke orang tuanya, Ibu. Jadi kayak misal harus berpendapatan itu nggak setuju juga sih. Nggak setuju juga. Jadi menurut Kolis tetap oke-oke aja. Yang penting dia punya motor bisa merayu orang tuanya. Oke, bisa minta ke kerabatnya, orang tuanya gitu, Bu. Oke, menarik. Jadi untuk penentuan umur sendiri ada 2 faktor. Yang pertama dari siapa yang udah bisa pakai motor. Tadi Kolis bilang dari umur 17 nggak masalah. Yohanes bilang juga sampai umur 55. Tapi Iqbal punya pendapat yang berbeda. Mendingan umur 20 sampai 40-an aja. Karena udah di atas 50-an mungkin pakainya bukan motor Piaggio lagi. Atau mungkin pakai motor-motor yang sudah lama, nggak perlu ganti motor baru, itu nggak masalah. Jadi siapa sih yang sebetulnya butuh beli motor baru di saat bulan Ramadan? Kalian sendiri sebagai strategi marketing yang menentukan. Kira-kira segmentasinya itu akan lebih banyak yang umurnya muda nih, 17 tahun yang bisa ngerayu orang tuanya. Atau orang-orang usia muda, pekerja aktif. Atau yang sudah tua pun sebenarnya bisa-bisa aja beli Piaggio. Kayak gitu. Lanjut ke Yohanes lagi. Untuk gendernya, mau laki-laki, perempuan, atau dua-duanya?
karena itu tipenya seperti itu, kalau di kondisi lapangan yang lain sih baik laki-laki maupun perempuan bisa semua sih Bu. Kecuali mungkin Laki-laki atau perempuan ada bisa. desain tertentu kayak di Beat Street gitu. Nah, jadi ya Oke. seperti itu Ibu. Oke, lanjut ke Indah nih, tadi lagi kelas. Nada nggak ada. Nadia bisa respon? Agung Rahadi? Panggilan sekali aja. Nasir? Lagi ngantar istrinya tadi. Kartika deh, Kartika. Kartika. Ya, Bu. Ya. Kira-kira untuk kelas pendapatannya seperti apa ya yang menjadi target untuk orang yang beli Piaggio? Kelas pendapatannya yang pertama mungkin ini ya Bu, usia pekerja yang aktif ya, karena kan ini apalagi momen Ramadan ya, pada dapat THR Bu. Jadi paling ya pasti punya apa ya, pengen beli sesuatu yang udah diincer gitu loh bahasanya gitu. Oke, kalau pendapatan tuh biasanya dalam survei itu ada misalnya dari 1 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta, 15 sampai 30 juta, dan di atas 30 juta, misalnya kayak gitu. Bisa di state secara lebih rinci, pendapatan berapa nih kira-kira yang jadi target pembeli Piaggio? Oke, target 5 juta sampai 7 jutaan kali ya Bu. 5 juta sampai Ada yang 7 juta. ketawa, diketawain Kolis tuh. Kolis gimana Kolis? Iya ya. Kenapa ketawa? Enggak, Bu. Piaggio itu minimal harganya sekitar 50-an, Bu. 40-50 harganya untuk sepeda motor itu. Jadi kalau untuk pendapatan segitu kayaknya lebih mementingin kebutuhan pokok sih daripada untuk lifestyle-nya. Ya? Oh Iya, ya, Bu. ini tersier ya. Mewah ya sama kayak Ninja Kawasaki. Maaf, saya nggak tahu. Saya di rumah motor NMAX soalnya. Oke, lanjut Kolis. Kan tadi kata Kolis nggak mungkin lah ini harga 50 juta. Gaji 5 sampai 7 juta nggak mungkin. Jadi gaji yang kira-kira berapa nih Kolis? Kalau untuk pekerja, kalau tinggal itunya Bu, kayak belinya cash atau itu juga pengaruh sih Bu. Kalau untuk kalau misal kredit ya mungkin untuk budget aman sih gaji sekitar 10 juta, 7 juta bisa kalau untuk kredit. Cuma ini 7 untuk juta ke atas ya. Biasanya Piaggio itu untuk lifestyle sih Bu, kayak bukan kayak sekedar mengendarai, itu kayak penampilan ke fashion juga sih masuknya. Oke, lebih ke fashion stylist gitu. Oke, lanjut aja. Kayaknya Kolis senang banget nih karena bahas Piaggio. Untuk religion atau agama, ada agama tertentukah yang menjadi target segmentasi Piaggio? Enggak ada sih. Untuk adat istiadat? Enggak juga, Bu. Enggak juga. Kalau saya mau jual Piaggio-nya di pergunungan Batu, kira-kira laku nggak? Ya enggak laku, Bu. Itu untuk perkotaan, Laku, Bu. kan? Kayak lingkungan kampus itu laku, Bu. Oke, location-nya berarti tadi kamu bilang lingkungan kampus, perkotaan. Ada lagi yang detail? Cukup sih Bu, kayak gitu, kayak yang lifestyle-nya tinggi sih Bu. Oke. Lifestyle interest tadi udah dibahas ya sama Kolis. Terima kasih. Sekarang lanjut. Untuk membuat suatu survei, kita butuh variabel. Nanti variabel ini sendiri akan diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ada butir-butir pertanyaannya. Coba, kira-kira contoh variabel yang akan ditanya itu apa aja ya? Di luar dari karakteristik respondennya sendiri. Desi punya pendapat? Variabel pertanyaannya nanti apa-apa aja? Anda berangkat kerja menggunakan transportasi apa? Oke, kalau itu kan sudah ke pertanyaan, berarti variabelnya adalah transportasi. Ya, transportasi yang digunakan untuk berangkat kerja. Oke, transportasinya apa? Variabel pertama adalah transportasi. Terus, apa lagi selain transportasi yang kira-kira kamu mau tanyain? Lagi ya? Variabelnya dulu, baru ke pertanyaan. Misalnya kalau tadi kamu bilang transportasi, kan apa transportasi kamu saat ini? Misalnya kayak gitu kan. Terus kedua, lebih nyaman naik
kendaraan umum, sepeda motor atau mobil. Itu contohnya variabel turunannya pertanyaan. Nggak tahu lagi Bu, apa Bu? Belum Nggak pikir. tahu lagi. Lagi berpikir Kartika? Kalau usia bisa nggak ya, Bu? Usia Karena tadi kan udah ini di motor mahal tuh tadi. karakter. Usia tadi udah di atas, udah karakteristik Oh, iya. responden. Oh, jadi Jadi ini jangan dipanjang lagi. Kartika langsung bilang mukanya, Kartika. iya, Bu. Gimana? Jadi variabel pertanyaannya jangan dari karakteristik respondennya lagi. Apa kira-kira dari iklan ini kan kelihatan ya, ada warna, terus apanya gitu, size-nya, ukurannya. Coba misalnya Nggak aku paham, kasih Bu, variabel, motor, Bu. kamu pakainya apa sehari-hari? Saya NMAX kalau nggak naik sepeda lipat, Bu. Nah, kalau NMAX sama sepeda lipat biasanya dudukan kursinya itu lebih nyaman mana? Oh, NMAX lebih luas. Oke. Terus garasi. Mungkin, oh ya, saya inget di motor NMAX aja ya, Bu. Kalau Piaggio kan saya nggak pernah punya nih. Karena saya nggak. Sama aja, gitu. sama aja. Jadi variabelnya apa yang bikin kamu tuh pengen beli NMAX gitu? Ini sama, apa yang bikin orang beli Piaggio? Variabelnya apa? Misalnya tadi kenyamanan. Misalnya kamu tadi Ya, bilang kan, oke, dari variabel nyaman. Pertanyaannya apa kira-kira? Nyaman. Bingung Bu, Bu. Lebih suka apa? Bingung. Lebih Gimana, suka Desi? motor metik atau motor apa kopling gitu. Ya, bisa. Itu berarti kan ke transmisi. Kolis, ntar dulu Kolis gantian. Sabar ya. Ngomongin motor dia semangat banget. Coba Iqbal nih udah ketawa-ketawa. Bisa dibantu, Bal. Kartikanya bingung. Variabel nyaman tuh apa ya pertanyaannya kalau bikin survei motor? Mungkin dari ini kali Bu, apa? Kenyamanan berkendara mungkin. Kenyamanan Atau- berkendara. Ya. Gimana caranya nyamannya motor? Pertanyaannya kayak gimana? Kan biasanya ada motor yang sport dan motor matic. Mungkin kalau sport lebih suspensinya lebih keras, atau kalau motor matic tuh lebih empuk suspensinya seperti itu mungkin. Ngerti nggak tuh Kartika suspensi? Jadi kalau misalnya apa lewat jalan yang kurang bagus gitu kan naik motor matic mungkin lebih nyaman dibanding kalau naik motor sport seperti itu. Seperti itu mungkin. Oke. Yohanes lagi di toilet. Reynolds masih di jalan nggak? 3, 2, 1. Aditya? Adit. 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 Ya udah deh Kolis lagi. Gimana Kolis? Udah resen aja dari tadi? Enggak, Bu. Biasanya kan sekarang kan nggak, kendaraan kan kayak nggak cuma buat sekedar dipakai gitu, Bu. Jadi kayak untuk kolektor item gitu. Tapi tetap namanya kita mau bikin survei, kita harus menurunkan dulu variabelnya nih. Tadi variabel yang pertama adalah kendaraan, yang kedua kenyamanan. Nah, kenyamanan ini questionnya atau pertanyaannya belum dibikin nih. Pertanyaan apa yang membahas tentang kenyamanan si Piaggio, atau preferensi apa nih dari targetnya sendiri? 1.000 orang loh pertanyaannya, tapi baru 2 dari tadi. Kalau variabelnya kenyamanan, pertanyaannya apa? Bentuk Biasanya bangku seperti apakah? Misalnya gitu kan. keamanan kayak keyless gitu, Bu, kayak remnya gitu-gitu biasanya Nah, juga ya gimana coba? ABS gitu kan, kayak sekarang kan kayak ada standarnya tau, Bu, kayak yang di peraturan baru itu, jadi kayak harus menggunakan yang rem ABS gitu biar ke safety-nya lebih ini juga. Oke, itu kan dari spesifikasi produk. Ketika kamu menjadi seorang marketing strategi, terus kamu bilang keamanan nih variabelnya, aku tambahin yang C, keamanan. Pertanyaan apa yang akan kamu sampaikan ke calon pembeli tentang keamanan?
ngomong aja gini Bu, kalau untuk segmen pasar ini remnya udah beda gitu. Kayak yang Makanya bukan oh pernyataan. Kamu nanya nih ke orang yang kira-kira mau beli, kamu nanya apa? Ingat, kamu bukan pembelinya di sini. Di sini kamu adalah seorang karyawan strategi marketing. Untuk pengen tahu kira-kira orangnya tuh sukanya apa ya dari sisi keamanan. Pertanyaannya apa? Ceritanya kamu nggak tahu. Ini kan kamu tahu ABS gitu. Tapi ceritanya kamu nggak tahu. Kamu pengen tahu. Pertanyaan turunannya apa tuh dari variabel keamanan? kalau buat pertanyaan bingung Bu. Jadi dibalik, bukan kamu yang pengen beli, tapi kamu adalah seorang karyawan dari Piaggio yang bingung nih kira-kira orang sukanya apa ya? Misalnya dari keamanan, aku kasih contoh ya. Ya, Jok motor seperti apa yang kira-kira nyaman ketika terkena sinar matahari, misalnya kayak gitu. Atau apakah kamu suka dengan jok motor yang panas? Atau tekukan kaki, berapa panjang tekukan kaki yang kira-kira sesuai untuk kenyamanan kamu? Itu bisa. Jadi, atau enggak, untuk remnya, putaran remnya seberapa dalam, apa yang dalam, atau yang keras, kayak gitu. Jadi, dari variabel baru turunannya ke pertanyaan. Jadi dibalik mindset-nya ketika kita jadi customer kan kita tahu nih kita mau beli apa. Tapi ketika kita dimintai pendapat sama orang survei, pernah ngisi survei sebelumnya? Polis? pernah Bu, cuma nggak saya baca, asal saya centang. Nanti kalau skripsi kamu kalau bikinnya kualitatif, kalau kualitatif gitu harus collect data loh. Jadi harus bisa menentukan nih dari variabel nanti turunannya apa kayak gitu. Makanya tadi aku gali sama teman-teman juga, apa aja variabel? Transportasi, keamanan, kenyamanan gitu. Harus bisa menurunkan dari variabel apa, turunan pertanyaannya apa. Jadi coba dipikirnya terbalik. Pura-pura nggak tahu nih jawabannya apa, variabelnya. Kira-kira ada variabel lain? Iqbal mungkin koalisi lagi bingung. Warna, Bu. Warna. Variabel warna, Bu. Coba contoh pertanyaannya seperti apa? Kalau variabelnya warna? Pilihan warna apa yang ingin Anda pilih dari motor Piaggio ini? Mungkin seperti itu. Nice, kayak gitu Kolis, Kartika. Jadi ada variabelnya, ada pertanyaannya dari warna. Selain pilihan warna, apa lagi? Tetap warna ya variabelnya, tapi pertanyaannya yang berbeda. Ini mungkin Bu fitur keamanan kali ya, yang tadi disebutin. Jadi keamanan udah variabel. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya fitur keamanan seperti apa yang Anda cari? Mungkin itu. Oke, tadi ada juga kenyamanan. Coba kita ke Desi. Desi, kalau kita lihat nih di gambar ada dudukan kakinya, bisa kamu perhatiin, atau orang yang diboncengin di belakang, kira-kira ukuran pantatnya muat nggak tuh di belakang? Mau tambahin dari variabel pertanyaan? Mau kenyamanan, keamanan, warna, transportasi, terserah. Tambahin coba pertanyaannya. Nggak tahu, Bu. Belum. Nggak tahu. Nggak tahu. Coba dari bentuk variabelnya kan udah lumayan banyak tuh tadi. Diubah menjadi sebuah pertanyaan. Jadi jangan sampai kita mau nyebar survei, tapi pertanyaannya bingung. Ayo, apa? Apakah suka bentuk boncengan yang agak naik gitu? Oke, boleh. Reynold baru nyampe, Reynold. Baru Bu, ada gangguan. Ada gangguan. Oke, bisa bergabung di kelas lagi? Mau Bisa. tanya jawab nih? Bisa. Oke. Jadi kamu seorang strategi marketing Piaggio. Di bulan Ramadan nih, lagi pasang iklan, nyuruh orang beli. Tapi bingung, sebenarnya target iklannya ini mau dikasih ke siapa sih? Terus bikinlah dulu survei. Tadi Desi bilang, surveinya mau ke 1.000 orang. Umurnya tadi di 17 sampai 55 tahun, gender laki-laki perempuan, pendapatannya di atas 7 juta. Terus ini untuk gaya-gayaan. Variabelnya tadi untuk bikin survei ada
keamanan, kenyamanan, warna. Nah, pertanyaannya masih kurang nih. Kamu bisa tambahin nggak dari variabel-variabel tersebut? Pertanyaan untuk survei Piaggio motor apa aja? Dari saya sendiri mungkin bisa ditambahkan bagian kualitas juga atau testimoni sih itu. Karena untuk ini produk motor kan ya, tentu yang OBS sendiri yang utamakan tuh tentu kenyamanan pelanggan juga, sama bagian apakah produk ini tuh harus sesuai apa kualitas atau sesuai dengan prefer dengan dari para konsumen. Karena menurut saya sendiri kepuasan pelanggan tuh nomor satu. Itu strategi dari saya sendiri sih Kak. Oke, bentuknya pertanyaan coba. Jadi ceritanya kamu sebagai strategi marketing nanya ke orang yang kira-kira mau beli atau enggak. Oke. Untuk tanya sendiri tuh kalau dari saya sendiri apakah apa oh ya apakah kalian misalkan apakah kalian butuhkan motor yang sesuai dengan kenyamanan kalian ataupun apakah kalian butuhkan motor yang bisa kalian gunakan dengan mudah atau dengan nyaman sehari-hari itu sih Kak bisa saya Bisa jadi sampaikan. banyak pertanyaan sih, jangan panjang-panjang. Tapi itu sih Kak yang penting kan intinya bertanya sih pertanyaan Kak. Iya, tapi kalau bentuknya kalau itu lebih ke in-depth interview karena bisa dijawab dengan panjang gitu. Kalau survei kan biasanya pertanyaannya cuma ya atau tidak atau ada 5 pilihan gitu. Atau ada pertanyaan tapi dengan jawaban singkat. Ya. Coba satu aja yang singkat, padat, tapi jangan banyak-banyak variabelnya. Apakah kalian ingin motor yang nyaman? Nah itu aja sih Kak. Nah, ya, tidak gitu kan. Terus pertanyaan kedua. Yang kedua tuh apakah kalian suka dengan motor yang mudah digunakan? Sama gak sih Kak? Iqbal mungkin mau membantu. Iqbal udah lirak-lirik, Kolis juga nih udah gatel mulutnya kayaknya. Oke, mungkin yang lain bisa. Varian mesin mungkin Bu ya? Varian mesin. Ya. Apalagi? Berarti kan pilihannya kan kopling, gigi, atau matic gitu kan. Apalagi Bal? Apalagi ya? Tipe motornya mungkin Bu? Tipe motor. Ada yang ya. Kolis mau nambahin? Udah ketawa aja dia. Gimana Kolis mau nambahin nggak? Udah bisa belum dari variabel ke pertanyaan? Cukup Ibu, bingung. Cukup bingung. Oke. Kalau cukup bingung, untuk materinya sudah. Jadi saya harapkan jadi teman-teman bisa nih dari teman-teman sebagai marketing strategis itu tahu cara menentukan tipe segmentasi sama untuk collect dan analisa data untuk mengetahui pasar. Nah, sekarang teman-teman isi dulu post testnya. Soalnya sama kayak tadi, tapi dengan materi yang sudah disampaikan hari ini, teman-teman bisa mendapatkan nilai yang berbeda. Coba ya, saya kasih waktu sampai 10.38 untuk mengerjakan post test. Silakan. Linknya Ibu. Oke, bentar. Kirim. Di kolom chat ya. Yang bisa scan. Bu, ini pertanyaannya sama ya, Bu ya? Sama, tapi dilihat nih nanti pretest dan post-test apakah jawaban nilainya tetap sama atau berbeda ketika sudah mendengarkan materi dan sebelum.
Jadi pertanyaannya sama, kalau misalnya jawabannya nilainya masih sama, ketika sebelum mendengarkan materi dan sesudah, ada yang salah berarti. Dua menit lagi. Harusnya udah hafal dong ya. Yang sudah selesai bisa di kolom chat. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Yang udah di kolom chat ya. Desi 80. Masih salah di mana, Des? Apa yang nomor 7 sama 8, Bu? Yang pertanyaannya apa? 7 sama 8? Accessibility sama membuat konten dalam komunikasi pemasaran. Yang lain gimana yang lain? Apakah sudah dijawab? Yohanes dapat nilai berapa? Hilang orangnya. Reynold dapat nilai berapa? 100 kurang 10, Bu. 30, masih salah satu ya. Salah satu di mana, Reynold? Bagian segmentasi yang itu, yang kecuali itu, Bu, accessibility. Oke. Kartika nilainya berapa, Kartika? 8, Bu. Masih salah 2. Salah di mana? Nomor berapa tadi yang salah? 7 sama 5. 7 sama 5. Iya. Oke. Coba kita intip hasil post-testnya. Dulu. Nurul Kolis. Kolis paling jago diskusinya, kenapa nilainya masih 70, Kolis? Kolis. Kolis. Iya, lumayan tadi 40, ini udah 70. Oke. Tapi Jadi nggak aku harus 100. nggak harus 100, baik-baik. Nah, sekarang aku mau lihat ya di jawaban-jawabannya. Sebentar. Oke, ini jawabannya aku mau share. Oke, berikut adalah tokoh ekonomi. Tahu semua ya, Chris Martin. Chris Martin vokalisnya siapa? Desi? Coldplay, Bu. Coldplay. Kalau ini nggak, kalau sampai ada yang salah maka keterlaluan. Coba aku lihat di pretestnya. Di pretest siapa nih jawab Philip Coulter? Iqbal. Saya Pertemuan yang lalu sama saya juga bahas buku Philip Coulter. Masih dibahas Philip Coulter. Yohanes juga, Adam Smith. Mana Yohanes? Yohanes! Ya itu di pretest awal, Bu.
Smith itu Bapak Ekonomi. Terus yang kedua, STP Marketing. Ini jawabnya pada oke semua, udah pinter. Terus ini lulur mandi, demografi, good. Karena kan udah dibahas ya, kalau dari penghasilannya dikasih tahu, usianya dikasih tahu. Ini yang J, pertanyaan keempat, udah bisa semua. Nah, nih nomor 5 masih ada banyak yang salah. Coba aku lihat siapa yang salah. Nomor 5. Nomor 5. Kartika. Menyampaikan pesan secara personalisasi dan mengungkapkan pengalaman pengguna. Nah, kamu masih jawabnya identify target segmen ya? Kartika. Bisa on Iya, mic? Bu. Ya. Iya. Jadi ini kalau personalisasi tadi sudah ada dibahas kalau itu merupakan dari bentuk develop marketing strategi. Kalau identify target segmen yang kayak tadi, harus tahu umurnya, secara terus gendernya, agamanya, budayanya, lokasinya, itu baru identify target segmen. Kalau misalnya personalisasi itu lebih ke marketing strategis yang tadi aku jelasin, kayak kalau dengerin radio bilangnya kamu, apakah kamu gitu, bukannya apakah kalian. Nah, itu namanya personalisasi. Untuk Koli sendiri juga nih, define segmen kriteria. Masih kurang tepat ya Kolis ya. Yang betul dia develop marketing strategis. Nomor 6. Nomor 6, Kolis. Kamu lagi lapar ya, Kolis? Ada Subway dipilih juga. Kolis. Suka makan Subway, Kolis? Substantiality ya, bukan Subway. Subway makanan atau kendaraan. Nomor 7. Pengertian accessibility kecuali. Jawabannya masih pada macam-macam. Segmentasi mudah dilayani. Desi. Desi, kenapa jawabnya mudah dilayani aja? Kan ini jawabannya benar. Kan kecuali. Ini yang pertama ya, Bu ya? Ini Atau kedua yang post text sayang. Yang post. Berikut merupakan pengertian accessibility kecuali. Kamu salah nih, karena nggak baca kecualinya kayak ini ya. Iya. Kecualinya nggak dibaca. Iya. Terus ini juga Kartika sama Kolis. Segmentasi didukung untuk berbelanja oleh pemerintah. Ini benar, ini termasuk accessibility. Ini Yuniarto Agung bisa aja lagi dibahas, baru dijawab nih soalnya. Kalau didukung pemerintah tadi sama kayak yang aku jelasin terkait Baduy. Jualan nasi goreng ke Baduy dalam nggak bisa karena pemerintah atau pemimpin di sana itu tidak membiarkan orang keluar masuk sana. Kecuali kayak kita tinggal di Jakarta yang di daerah perkotaan atau pedesaan tapi yang terbuka gitu. Jadi pemerintah bilang, ayo beli produk UMKM. Jadi didukung nih oleh pemerintah. Itu merupakan satu akses. Kayak sekarang, kalau memperoleh keuntungan itu bukan ke akses, tapi lebih ke yang tadi awal, measure sama ke profitability-nya. Gitu. Terus ini nomor 8, membuat konten dalam komunikasi pemasaran yang menarik. Itu kan sebuah action ya dari strategi pemasaran. Ini Desi masih jawab substansi ya. Substansi tadi kuncinya large and profitable. Besar, jangkauannya luas, yang tadi kita bahas nasi babi dijual di Banten atau di Bali, sama profitable, apakah menguntungkan atau tidak. Itu ke substansi. Kalau untuk strategi pemasaran, strategi marketing, itu ke action. Lanjut. Nih, si penjual jaket bulu angsa. Ini Agung Rahadi dari tadi tidak menjawab
respon, jawabnya juga salah, masih demografi. Ya Agung ya, kalau demografi itu lebih ke usia, pendapatan, jenis kelamin kayak tadi. Kalau geografi lebih ke geo, lebih ke lokasi. Pertanyaan terakhir sudah betul semua. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Atau sudah capek dari tadi kita ngobrol bareng-bareng? Silahkan Saya kasih teman-teman, waktu manfaatkan 3 masih ada detik waktu ya. dari sekarang. Iya, untuk bertanya. Dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Ada yang nanya? Bu, izin Udah. bertanya, Bu. Boleh, silakan. Gimana, Iqbal? Untuk apa membedakan yang yang perilaku dan psikografis itu gimana, Bu ya? Saya masih agak-agak bingung. Perilaku dan psikografi. Yang di sini? Betul, Bu. Betul, Bu. Sebentar, nutup ini gimana ya? Ketutupan. Nah, untuk menentukan perilaku dan psikografi. Ini kan, psikografi sama behavioral. Kalau psikografi, ini nih. Why, kenapa the product being bought from? Kenapa produknya dibeli? Dipisahi dari apa? Dari consumer lifestyle, dari gaya hidup, value, nilai, interest, atau ketertarikan. Ini masuk ke psikografi. Kalau behavioral itu kan perilaku. How? Bagaimana? Product being bought from. Kenapa? Bagaimana produknya bisa dibeli? Nah, dividing customer on purchasing behavior and pattern. Jadi kalau ini lebih ke sabun cuci piring yang tadi aku bilang. Kalau psikografi itu kenapa produknya itu dibeli dari, kalau ini mengapa. Kalau kenapanya ini yang aku bilang tadi ke high heels untuk lifestyle. Misalnya high heels itu dipakainya oleh mbak-mbak SCBD, bukan orang yang bekerja di pabrik di Cikarang yang harus jalan setiap berapa kilometer tiap hari cuma dari ujung ke ujung pabrik. Kalau behavioralnya itu how, bagaimana. Jadi apakah high heels-nya akan dibeli sebulan sekali atau setahun sekali, atau sepatunya itu dibelinya setiap hari? Kan beda ya. Kalau misalnya kayak kita contohnya yang tadi kayak sabun mandi gitu, pasti dibeli sebulan sekali. Behavioralnya orang sebulan sekali sabunnya habis. Kalau sepatu kan enggak. Asal punya aja yang penting sepatunya lucu. Saya punya warna yang berbeda, sampai rusak baru dibeli lagi. Kira-kira apakah sudah cukup menjawab, Iqbal? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Atau masih bingung? Oh, tapi kalau yang lifestyle ini bukannya masuknya ke perilaku ya, Kalau Yang behavioral segmentation ini, kalau menurut si Kotler itu lebih ke how, bagaimana produknya itu dibeli dari. Jadi bukan lifestyle-nya tetap masuk ke psikografi, bukan ke kebiasaan. Jadi kebiasaan ini kebiasaan pembeliannya. Purchasing behavior di sini keywordnya. Kebiasaan membelinya. Jadi dari pola pembelian ini pattern, pola pembelian. Bukan behavior yang ini, beda. Kalau ini ada purchasing yang di depan, purchasing behavior. Jadi bukan behaviornya si pembeli, tapi cara pembeliannya seperti apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Nasir, yang sudah bergabung lagi? Istrinya udah diantar, Nasir? Ya, Bu. Istrinya udah selamat sampai rumah? Sudah dijemput? Alhamdulillah sudah, Bu, barusan nyampe. Alhamdulillah sudah. Ada pertanyaan? Mohon maaf, Bu, untuk PPT-nya bisa di-sharing di grup ya, Bu? Boleh, nanti di-share sama Bu Yeti ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lain? Tiga, dua, satu. Kalau sudah kita akhiri sesi hari ini. Coba nyalain semua kameranya biar bisa